Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, berikut tutorial untuk menginputkan nilai pada aplikasi Eraport semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Di bagian beranda, Bapak Ibu, di sini kita akan melihat mapel atau mata pelajaran yang harus kita masukkan nilainya. Nah, di contoh ini saya mendapatkan mata pelajaran pemrograman komputer di kelasnya Bu Sita, di kelas yang diwali kelasi oleh Bu Sita, ya. Kemudian di rombel 10 RPL 1. Nah, cara entry nilainya adalah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah masuk ke menu referensi. Nah, di bagian menu referensi akan muncul submenu, ada kompetensi dasar, capaian pembelajaran, sama tujuan pembelajaran. Nah, karena kita yang akan di-entry-kan adalah kelas 10 dan 11 ya, mungkin ya, karena kelas 10 dan 11 sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka, maka Bapak Ibu di sini harus langsung memilih capaian pembelajaran. Jadi bukan kompetensi dasar. Kalau yang dimasukkan itu adalah kelas yang mengimplementasikan kurikulum 2013, maka yang dipilih adalah kompetensi dasar. Nah, sekarang Bapak Ibu pilih capaian pembelajaran. Nah, di bagian capaian pembelajaran, Bapak Ibu cek di sini mata pelajarannya, kemudian elemen sama deskripsinya. Apakah sudah ada sesuai dengan yang ada di beranda yang akan Bapak Ibu masukkan di sini nama mapelnya. Oke. Nah, jika tidak ada, maka Bapak Ibu lakukan tambah data di sini. Kita klik tambah data. Nah, setelah itu pilih tingkat kelasnya, tingkat 10, kemudian rombelnya adalah rombel 10 RPL 1, mata pelajarannya adalah pemrograman komputer. Nah, untuk elemennya di sini saya coba masukkan ini, pemrograman terstruktur. Nah, kemudian capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis dan dinamis. Nah, misalkan begini. Nah, cukup seperti ini dulu ya contohnya. Kemudian setelah itu kita klik simpan. Nah, sudah tersimpan, kita bisa cek apakah yang kita masukkan tadi sudah masuk ya, karena di sini informasinya adalah data capaian pembelajaran berhasil disimpan. Coba kita cek, kita munculkan ya Bapak Ibu. Pemrograman terstruktur tadi. Nah, coba kita lihat. Nah, ini masuk ya, pemrograman terstruktur ini. Di peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis dan dinamis. Nah, ini kalau sudah masuk, langsung Bapak Ibu ke tujuan pembelajaran. Nah, seperti ini. Di bagian tujuan pembelajaran, Bapak Ibu sekarang diminta untuk membuat tujuan pembelajaran yang terkait dengan capaian pembelajaran yang sudah diberikan tadi. Jadi Bapak Ibu tinggal klik tambah data. Setelah itu pilih tingkat kelasnya, tingkat 10. Kemudian jenis rombelnya adalah pilih reguler ya Bapak Ibu. Kemudian kelasnya adalah 10 RPL 1. Nah, ini akan muncul mata pelajarannya pemrograman komputer. Kemudian capaian pembelajarannya, nah kita pilih tadi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini peserta didik mampu melakukan pemrograman struktur antara lain penerapan struktur data yang terdiri dari data statis dan dinamis tadi ya, ini kita pilih. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu harus membuat tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran itu cara buatnya adalah dengan mendownload template-nya. Nah, ini kita download dulu template-nya. Setelah itu kita buka, ini berhasil di-download ya, kita buka. Nah, ini kita kasih nama dulu Bapak Ibu, biar ini ya. Nah, kita kasih nama supaya mudah, misalkan Anton, kita kasih nama Anton. Nah, kita buka. Nah, oke, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini baru kita masukkan tujuan pembelajarannya apa di sini. Misalkan kita masukkan tujuan 1, tujuan 2, atau kita masukkan aja ya. Tujuannya adalah peserta didik
mampu melakukan pemrograman terstruktur dengan data statis. Nah, yang kedua ini dengan data dinamis. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Kemudian ini kita simpan. Nah, setelah kita membuat tujuan pembelajaran ini kita tutup. Kemudian kita kembali ke aplikasi Eraport tadi. Nah, setelah kita tadi unduh, sekarang kita upload ya. Kita unggah. Setelah di-download kita unggah dengan cara pilih choose file. Kemudian kita cari file yang sudah kita isi tadi. File tujuan pembelajaran yang sudah kita isi tadi. Nah, ini Anton, template dan sebagainya ini. Open. Nah, kita tunggu beberapa saat sampai muncul informasi data tujuan pembelajaran berhasil disimpan. Nah, ini kemudian bisa kita cek ya. Ini berarti sudah masuk tujuan pembelajarannya Bapak Ibu. Kita bisa lakukan pengecekan di sini Bapak Ibu. Nah, ini sudah masuk ya. Jadi peserta didik mampu melakukan pemrograman terstruktur dengan data dinamis. Ini dengan data yang statis. Sudah masuk. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi tujuan pembelajaran langsung masuk ke nilai akademik. Nah, di nilai akademik Bapak Ibu masukkan input nilai akhir. Nah, seperti ini. Oke, setelah masukkan input nilai akhir, Bapak Ibu masukkan rombelnya reguler, kemudian rombongan belajarnya kelas 10 RPL 1, mata pelajaran adalah pemrograman komputer. Nah, di sini secara otomatis nanti akan tergenerate nama-nama siswa ya, nama-nama siswa beserta dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita masukkan tadi. Nah, di sini. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi contoh ini. Contoh di sini adalah Adem Yusro As-Safak yang merupakan siswa kelas 10 RPL 1. Nah, di bagian nilai akhir ini kita masukkan nilainya di sini. Misalkan nilainya adalah 90. Kemudian di bagian ini ada dua kolom. Apa yang sudah dicapai tujuan pembelajarannya sama apa yang belum dicapai tujuan pembelajarannya. Deskripsinya apa? Deskripsinya adalah ini. Nah, kalau di sini muncul deskripsi yang bukan milik kita, yang bukan yang harusnya milik kita, yang kita masukkan di tujuan pembelajaran tadi, ini diabaikan ya Bapak Ibu. Yang perlu dilakukan adalah kita mencari yang bersesuaian dengan tujuan pembelajaran yang sudah kita buat. Nah, di sini tadi ada punya kita ini. Nah, ada dua. Jadi Adem dengan nilai 90 ini yang sudah dicapai apa, yang belum dicapai apa. Nah, itu Bapak Ibu centang. Yang sudah dicapai bisa jadi peserta didik sudah mampu melakukan pemrograman terstruktur dengan data statis. Untuk yang data dinamis dia masih belum mencapai. Nah, dicentang begini. Jadi harus dua Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belum bisa memberi nilai 100 di sini, maka Bapak Ibu harus melakukan centang pada apa yang sudah dicapai sama belum dicapai. Kecuali Bapak Ibu sudah memberi nilai 100, maka berarti tujuan pembelajaran itu sudah dicapai semua. Selama masih belum 100, misalkan 90 ataupun 99, maka masih ada tujuan pembelajaran yang masih belum dicapai. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalkan ini saya isi 90. Berarti yang sudah dicapai adalah yang membuat data statis, yang belum dicapai adalah membuat data dinamis, begitu. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu dilakukan pada siswa yang selanjutnya. Misalkan untuk Afifa Mailinda 90 juga, tapi dia yang dicapai adalah ini yang dinamis, yang belum dicapai adalah yang statis. Nah, seperti itu. Nah, lakukan terus Bapak Ibu sampai data siswa yang terakhir, begitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa melakukan proses import nilainya di sini, ya. Bapak Ibu unduh dulu template nilainya, kemudian masukkan nilai di template-nya, kemudian di-upload. Maka nilai ini akan terisi otomatis dari hasil template yang sudah Bapak Ibu isikan. Namun untuk centangnya Bapak Ibu masih tetap harus melakukan satu-satu. Nah, setelah ini selesai, baru Bapak Ibu klik simpan. Nah, nilai akhir berhasil disimpan. Nah, setelah berhasil disimpan, ketika Bapak Ibu sudah melakukan input nilai akhir, selanjutnya Bapak Ibu ke capaian kompetensi. Nah, di sini. Baik, di capaian kompetensi, Bapak Ibu pilih kembali tingkat kelasnya, tingkat 10. Kemudian jenis rombongan belajarnya, itu reguler ya. Kemudian rombongan belajarnya adalah 10 RPL 1, mata pelajarannya adalah pemrograman komputer. Nah, ini Bapak Ibu.
Jadi data nilai yang sudah Bapak Ibu masukkan tadi akan muncul di sini di bagian nilai akhir. Kemudian capaian kompetensinya ini yang sudah dicapai ini, kemudian yang perlu ditingkatkan adalah ini. Nah, dari sini Bapak Ibu harus melakukan pengecekan apakah kalimat yang ada di kompetensi yang sudah dicapai ini sudah betul atau sudah sesuai atau sudah terbaca sesuai dengan kaidah yang nyaman untuk dibaca atau masih belum. Kalau belum silahkan diperbaiki. Nah, contoh ini. Contoh yang untuk ADIM nilai 90, kompetensi yang sudah dicapai adalah siswa tersebut menunjukkan penguasaan yang baik dalam peserta didik mampu melakukan. Nah, ini kan kurang pas. Nah, supaya pas, maka Bapak Ibu buang ini peserta didiknya. Nah, sehingga menunjukkan penguasaan yang baik dalam mampunya juga dibuang. Nah, dalam melakukan pemrograman itu dengan data statis. Kemudian yang perlu ditingkatkan, ini juga dibuang peserta perlu ditingkatkan dalam. Nah, seperti ini. Sehingga di sini sudah menjadi kalimat yang nyaman untuk dibaca. Contoh nih, perlu ditingkatkan dalam melakukan pemrograman tertentu dengan data dinamis. Seperti itu Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu lakukan juga kepada siswa yang lain di sini, ya. Jadi silahkan dicek kalimatnya, apakah sudah nyaman untuk dibaca, sudah pas. Kalau belum pas ya silahkan diperbaiki. Jangan sampai peserta didik yang bersangkutan atau orang tua menerima deskripsi yang sulit untuk dicerna. Seperti ini, menunjukkan penguasaan yang baik dalam peserta didik mampu melakukan. Nah, ini kurang baik kan, tidak nyaman untuk dicerna gitu. Jadi ini harus diganti. Menunjukkan penguasaan yang baik dalam, nah ini dihapus. Nah, peserta didiknya dalam melakukan pemrograman terstruktur dengan data dinamis. Yang ini juga sama. Dalam, nah seperti ini. Dalam melakukan pemrograman itu dengan data statis. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau ini sudah Bapak Ibu lihat dan sudah diperbaiki semua, ya sampai siswa yang terakhir. Nah, ini kenapa nilainya nggak muncul ya? Karena memang kita nanti tadi ngisinya cuma 2. Gitu ya. Kalau Bapak Ibu tadi di input nilai ini mengisinya lengkap, maka di sini juga akan lengkap. Gitu. Nah, kalau ini sudah dirasa cukup, maka klik simpan Bapak Ibu. Nah, sudah tersimpan. Nah, Bapak Ibu, karena sudah tersimpan di capaian kompetensi, maka nilai dari 2 siswa yang kita kasih nilai tadi itu sudah muncul di menu wali kelas, di raportnya. Di menu cetak raport wali kelas pasti sudah muncul ya untuk capaian kompetensi. Kalau Bapak Ibu sudah mencapai di capaian kompetensi ini. Tapi kalau Bapak Ibu berhenti di input nilai, walaupun Bapak Ibu sudah merasa menginputkan nilai, di raportnya wali kelas masih belum muncul. Ya, harus sampai di capaian kompetensi ini. Nah, ini bisa kita lihat di Walas ya. Di menunya Walas. Walas, kemudian cetak rapor. Kita coba cek ya. Apakah memang sudah masuk ya di Walas. Masih proses. Oke, cetak rapor, kemudian kita pilih kelas 10 tadi. Kemudian kelas 10 RPL 1. Nah, kita cek di rapor akademik. Nah, ini Adim Yusro tadi. Nah, ini sudah masuk ini ya, pemrograman komputer nih menunjukkan. Nah, ini kan sudah masuk ya Bapak Ibu. Nah, sampai di sini Bapak Ibu sudah selesai untuk entry raport ya, untuk entry raport kelas 10 dan kelas 11. Jadi Bapak Ibu nanti sampai di capaian kompetensi ini ya. Untuk yang IKM ya Bapak Ibu. Kalau K13 Bapak Ibu masih harus memasukkan nilai sikap. Nah, ini. Jadi kalau IKM Bapak Ibu tidak perlu memasukkan nilai sikap karena nilai sikap ini nanti sudah akan terwakili oleh raport P5. Jadi nanti wali kelas ketika masuk login sebagai wali kelas, karena wali kelas kita masukkan sebagai koordinator, maka di sini nanti akan muncul menu rapor P5 ya, atau input nilai P5 begitu kurang lebih bunyinya. Maka wali kelas yang akan mengisikan itu. Untuk Bapak Ibu yang bukan wali kelas, sementara kelasnya sudah menerapkan kurikulum merdeka, maka sikap atau nilai sikap tidak perlu dimasukkan. Ya, tidak perlu diisi Bapak Ibu, dilewati saja. Seperti itu. Nah, kemudian untuk Bapak Ibu nanti yang tidak bertindak sebagai wali kelas,
Nanti menu di sini wali kelas tidak akan muncul, jadi tidak usah dicari ya Bapak Ibu, karena kebetulan saya di sini masuk sebagai sebagai kurikulum, sehingga juga bisa melihat menu wali kelas. Begitu Bapak Ibu untuk tutorial entry nilai rapot SMK semester genap tahun pelajaran 2022-2023. Semoga bermanfaat, sukses selalu untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.